Hai sahabat inspirasi, kembali lagi di channel Kapten Faisal New, di mana setiap episode adalah langkah kecil menuju pencapaian besar. Mari kita gali potensi diri dan raih tujuan kita. Pada episode ini saya akan berbagi sebuah inspirasi yang berjudul menghargai detik-detik terakhir, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut juga last minutes of your lives matter. Dalam hidup, detik-detik terakhir seringkali menjadi penentu dari seluruh perjalanan yang telah kita lalui. Namun, ironisnya, justru pada saat-saat itulah banyak orang lengah atau bahkan mengambil keputusan yang membawa penyesalan mendalam. Saya melihat beberapa kejadian dari beberapa rekan di kantor dan tetangga, kemudian memetik sebuah hikmah betapa pentingnya menjaga fokus hingga akhir. Sahabat inspirasi, detik terakhir yang saya maksud bukan berarti detik atau second dalam bahasa Inggris, tapi lebih luas artinya. Kalau kuliah artinya sudah mau wisuda, kalau pegawai sudah mendekati pensiun, kalau lari sudah hampir mencapai garis finish, kalau usaha sudah mau berhasil, dan seterusnya. Kisah pertama yang saya lihat, beberapa pegawai yang hampir pensiun dari pekerjaannya memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang masih berusia muda. Istri tua yang kecewa karena telah menemaninya puluhan tahun merasa tidak lagi diperlukan sehingga memilih menjauh. Bersama pasangan barunya, pegawai tersebut menempati rumah lain. Nah, di sini saya belajar bahwa partner mudanya itu belum memahami apa saja yang Bapak sukai dan tidak, apa saja makanan yang boleh dan tidak, apa saja bahan obrolan yang disukai dan tidak, berapa sendok gula kalau membuatkan kopinya Bapak, dan seterusnya. Hingga akhirnya penyakit bawaan yang tadinya mulai bisa ditekan menjadi kambuh dan semakin parah. Akhirnya meninggal dunia akibat komplikasi. Memang ajal sudah takdir yang maha kuasa, akan tetapi kita manusia diminta untuk berusaha. Seandainya dengan sedikit bersabar, mungkin saja arah kehidupannya berubah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, pelari yang kehilangan fokus dalam sebuah lomba. Seorang pelari yang hampir mencapai garis finish memperlambat lajunya sejenak, bermaksud untuk selebrasi dengan menyapa penonton. Namun dia tidak menyadari bahwa pesaing di belakangnya yang terus fokus pada tujuan. Hasilnya, pelari di belakang tersebut berhasil melampaui dirinya dan memenangkan perlombaan dengan selisih sepersekian detik. Sebuah pelajaran bahwa euforia saat bisa mengorbankan kemenangan yang telah di depan mata. Kemudian yang ketiga, kemenangan yang hilang pada pertandingan balap motor MotoGP. Lap terakhir itu sangat menentukan. Dalam beberapa pertandingan, Valentino Rossi harus mengakui kehebatan tim Honda yang memang lebih kuat di trek lurus. Sekalipun Rossi memberikan tontonan yang menegangkan hampir di semua tikungan, maka strateginya ialah membuat jarak yang cukup jauh dengan pesaing agar bisa finish nomor satu. Kemudian yang keempat, masa depan yang hancur di detik akhir. Seorang siswa sekolah kedinasan yang telah melewati persaingan ketat dan menunjukkan performa luar biasa harus menerima kenyataan pahit, dikeluarkan karena perkelahian menjelang wisuda. Sebuah kesalahan kecil di akhir perjalanan menjadi salah satu penyesalan dalam hidupnya. Yang kelima, pernikahan yang gagal diambang janji suci. Seorang calon pengantin harus membatalkan pernikahan karena salah satu pihak ketahuan melakukan tindakan yang tidak bermoral menjelang hari pernikahan. Keputusan yang diambil di detik-detik akhir itu bisa mempengaruhi arah hubungan, bahkan menghancurkan kepercayaan yang telah lama dibangun. Apa pesan penting dari menit-menit terakhir dari berbagai kisah ini? Kita belajar bahwa momen-momen terakhir adalah refleksi dari nilai hidup kita. Jangan pernah lalai. Sudah mau lulus, sudah mau pindah, sudah mau juara, sudah mau sukses, dan seterusnya. Hingga melakukan selebrasi, pesta, dan lain-lain yang membuat kita lengah. Sementara ada orang lain yang justru memantau pergerakan kita. Ada pihak lain yang memang menunggu kesempatan itu. Sabar, pastikan dulu semuanya selesai dan hasilnya sudah kita dapatkan. Maka bolehlah sedikit memberikan reward pada diri sendiri. Ingat, secukupnya saja. Karena jika di penghujung jalan kita lengah atau mengambil keputusan yang salah, seluruh usaha itu menjadi sia-sia. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan dari peristiwa ini. Yang pertama, konsistensi adalah kunci. Seberapapun lelahnya kita di akhir perjalanan, menjaga fokus dan konsistensi adalah kewajiban. Jangan biarkan pencapaian sebelumnya mengurangi semangat untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Kalau lelah dan mulai mau menyerah, lakukan afirmasi positif. Saya bisa, saya sudah berusaha, saya berhak juara, saya harus berhasil, saya bukan pecundang, dan seterusnya. Yang kedua, hati-hati dengan euforia sesaat. Rasa puas diri, meskipun wajar, harus dijaga agar tidak mengaburkan pandangan terhadap tujuan akhir. Kemenangan sejati datang dari kesadaran penuh hingga tugas benar-benar selesai. Ingat, sebelum memulai sesuatu,
Kita sudah membuat sebuah rencana. Nah, jalankan rencana itu dan usahakanlah untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, keputusan di akhir membentuk warisan bagaimana kita mengakhiri sesuatu. Seringkali meninggalkan kesan yang mendalam bagi orang lain, entah itu hubungan pekerjaan atau hidup itu sendiri. Akhir yang baik adalah penghargaan atas perjalanan yang telah kita lalui. Keputusan atau tindakan di akhir adalah seperti tanda tangan pada sebuah karya seni. Itu adalah bagian terakhir yang menyempurnakan. Oleh karena itu, menjaga kualitas dari apapun yang kita lakukan adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan usaha yang telah kita berikan sepanjang perjalanan. Sehingga apapun keinginan kita, mau menambah keluarga baru, mau berhenti kerja, mau keluar dari sekolah, mau pindah rumah dan seterusnya, lakukan secara beradab. Artinya datang tanpa muka, pergi tanpa punggung. Menutup hidup dengan bermakna. Setiap orang pada akhirnya akan menghadapi menit-menit terakhir dalam hidupnya, baik itu dalam sebuah proyek, hubungan, atau kehidupan itu sendiri. Apa yang kita lakukan pada waktu-waktu krusial itu akan menentukan bagaimana orang lain mengenang kita. Mari, jadikan akhir setiap perjalanan momen yang penuh makna sebagai bukti bahwa kita tidak hanya berjalan, tetapi juga melangkah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Hidup adalah tentang bagaimana kita mengelola perjalanan dari awal hingga akhir. Namun akhir yang baik akan selalu menjadi penentu dari cerita yang kita tinggalkan. Maka setiap akhir sholat, selalu kita berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat di sisimu. Sungguh Engkau adalah Maha Pemberi. Quran Surat Al-Imran ayat 8. Demikian sahabat inspirasi vlog kita kali ini. Semoga Anda menyukainya. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini terus bisa berkembang lebih baik lagi. Saya Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.